Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri. Saya salah satu anggota dari kelompok pertama. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pendapatan pajak dalam Islam dan juga pengeluaran negara. Di sini saya selaku presenter pertama akan menjelaskan pengertian pendapatan negara. Pendapatan negara dalam Islam sendiri merupakan seluruh pemasukan yang diterima oleh Baitul Mal, yakni Baitul Mal selaku badan pengelola keuangan negara dalam Islam. Sumber-sumber pendapatan negara dalam Islam sendiri terbagi menjadi dua, yakni pendapatan melalui pajak dan juga non-pajak. Nah, tapi di sini kelompok kami akan menjelaskan pendapatan melalui pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubay Salfi dengan akhir 97 dari kelas 7A dari kelompok 1 yang mempresentasikan mengenai pendapatan pajak dalam Islam dan pengeluaran negara. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak dalam Islam. Yang pertama yaitu khuros. Nah, khuros merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki oleh rakyat. Nah, yang menentukan jumlah besar pembayaran khuros tersebut yaitu pemerintah. Sedangkan untuk jenis-jenis khuros yaitu ada dua. Yang pertama yaitu khuros muqasamah yang berdasarkan hasil panen. Sedangkan untuk yang kedua yaitu khuros wazifah atau yang berupa jumlah tetap per hektar atau luas tanah. Yang kedua yaitu jizyah. Nah, jizyah adalah pajak kepala yang dikenakan kepada non-muslim atau yang disebut zimmi. Nah, sebagai bentuk kontribusi kepada negara dengan imbalan perlindungan jiwa atau harta dan kebebasan beragama. Nah, hal ini karakteristiknya yaitu dikenakan hanya pada laki-laki dewasa yang mampu. Nah, dan juga tidak dikenakan kepada wanita, anak-anak, orang miskin, atau orang yang belum tidak bisa bekerja. Dan sebanding dengan kewajiban zakat bagi muslim, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga. Nah, dari fungsi dalam keuangan publik Islam ini, jizyah yaitu menjadi bagian dari sumber pendapatan negara dan juga mencerminkan prinsip kontrak sosial yaitu akad zimmah antara negara dengan non-muslim. Sumber pendapatan yang keempat yakni khums. Khums atau 1/5 bagian dari pendapat ghanimah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah dan kemudian oleh negara dapat digunakan untuk biaya pembangunan. Ulama Syafi'i mengatakan segala bentuk pendapatan apapun harus dikenakan khumus sebesar 20%. Kemudian sumber pendapatan yang terakhir yakni rikaz. Rikaz ialah harta yang ditemukan dalam bumi atau tanah yang merupakan peninggalan dari umat jahiliyah. Perbedaan rikaz dengan barang tambang ialah bahwa rikaz itu ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak perlu diolah, sedangkan barang tambang saat dikeluarkan dari bumi atau tanah dalam keadaan mentah dan perlu diolah untuk tahap selanjutnya. Rikaz dalam keuangan publik Islam adalah harta karun atau barang temuan yang tertimbun di dalam tanah, biasanya berupa emas, perak, atau harta lainnya yang berasal dari masa lalu dan tidak diketahui pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengeluaran negara dalam Islam. Pengertian pengeluaran negara dalam Islam sendiri yaitu semua bentuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan kewajiban syariat, baik dalam urusan ibadah, kemaslahatan umum, maupun perlindungan umat. Selanjutnya, pengeluaran negara dipergunakan untuk beberapa pergunaan. Yang pertama yaitu kemaslahatan umum, yang kedua pegawai dan aparatur negara, yang ketiga untuk memenuhi hak-hak asnaf zakat, yang keempat untuk fakir miskin dan kaum lemah, yang kelima yaitu penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengeluaran negara. Yang pertama yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat, yang kedua yaitu mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial, yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas ibadah dan pendidikan, yang keempat yaitu menjaga keadilan sosial. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.